Jamaah rahimakumullah, hari ini tema kita melanjutkan pertemuan bulan yang lalu tentang kehidupan setelah kematian. Hari ini kita rinci satu demi satu, yaitu alam barzah. Ini pertemuan yang minggu lalu kan? Pertemuan yang minggu lalu kita akan mengalami kehidupan seperti ini. Hari ini kita di alam dunia. Sebelumnya kita di alam roh, di alam rahim kandungan ibu kita. Kemudian setelah itu kita di alam barzah atau alam kubur. Lalu kehancuran alam semesta atau kiamat. Kemudian kebangkitan. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu mendapatkan kita syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dihisab, kemudian kita diserahkan catatan amal-amal kita, ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri. Lalu kita ditimbang mizan, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian telaga, lalu sirat, jembatan, dan setelah ini kita masuk antara surga dan neraka. Inilah perjalanan kehidupan manusia. Jadi masih lama sekali kita. Nah, kemarin kita jelaskan secara global. Hari ini secara terperinci, yaitu setelah kematian kita alami di alam kubur atau alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah, barzakhun bahasa Arab, alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah itu adalah tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Penghuni barzah itu di tepi masa lalu dan di tepi masa depan. Jadi berada di tengah-tengah, masa lalu dunia, masa depan nanti akhirat. Menurut syariat Islam diajar di alam barzah ini, seorang itu akan bertemu dengan malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Secara harfiah barzah artinya jarak waktu atau penghalang antara dua hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Nah ini pemisah kondisi alam barzah. Langsung Al-Mu'minun ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari orang kafir, dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, kau kembalikanlah aku ke dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailu wa min warahim barzahun ila yaumi yub'atsun." Agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sungguhnya itu adalah kalimat yang hanya diucapkan saja. Jadi tidak terbukti ucapan itu. Jadi tidak dikembalikan orang yang sudah meninggal dunia. Wa mi warahim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah, dinding, sampai mereka dibangkitkan. Jadi di alam kubur itu ada dinding. Jadi nggak bisa kita kembali ke dunia. Barzahun. Berdasarkan ayat, kita dapat menyimpulkan setelah mati manusia memasuki alam memisahkan dengan alam dunia ini, sehingga ia tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Tapi belum masuk alam akhirat, artinya belum masuk ke berikutnya. Kenapa? Karena belum kiamat. Karena belum kiamat. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Kalau misalnya kiamat tahun 10.000 misalnya, berarti 8.000 tahun kita di dunia. Kalau kiamat tahun 100.000, berarti hitung sajalah lamanya kita hidup di alam
alam barzah. Alam barzah juga bisa disebut dengan alam kubur. Ini adalah yang gaib, yang tidak diketahui bagaimana kehidupannya kecuali yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW tentunya ya. Nah, keadaan alam barzah itu dua kemungkinan. Ada yang mendapatkan nikmat yang disebut dengan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur atau azab kubur. Jadi kemungkinannya cuma dua, nggak ada yang istirahat. Artinya dalam pengertian istirahat itu tidak disiksa, tidak dapat nikmat, enggak. Semuanya manusia yang ada di alam barzah itu cuma dua yang dialami, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, hanya dua. Apakah dapat nikmat, apakah dapat azab. Mudah-mudahan di sini semua mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti apa keadaannya? Berada di taman surga. Belum di surga, belum, tapi di taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Nah, ini kan sekarang kita hadir di raudhah min riyadil jannah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, Rasulullah, di dunia ini ada taman surga? Ada. Di mana itu? Majlis zikir, halaqah zikir, majlis ilmu, halaqah ilmu. Inilah taman surga. Nah, orang yang di alam kubur itu berada di taman surga. Seperti tidur memang, tapi tidurnya pengantin baru. Kira-kira bagaimana? Di sini kan sudah ngalami pengantin baru kan? Gimana, Pak? Ya. Nggak terasa, lupa ya. Ternyata udah subuh, padahal tidurnya itu ya lama gitu ya. Ternyata udah kiamat, padahal tidurnya 1000 tahun, padahal tidurnya 10.000 tahun, padahal tidurnya 100.000 tahun. Udah kiamat, saking nikmatnya. Ya, mungkin kita merasakannya bertahun-tahun di dunia, tapi di alam barzah orang yang mendapatkan nikmat kubur itu merasakannya seperti pengantin baru tidur. Nikmatnya luar biasa, tidak terasa ternyata sudah kiamat. Baru juga mati tadi. Jadi anggapan dia tuh baru tadi sore dia mati, baru tadi pagi dia mati, kok sekarang sudah kiamat. Padahal tidurnya sudah ribuan tahun. Itulah namanya nikmat kubur. Tapi ada kebalikannya, orang yang na'udzubillah berada di siksa kubur, diazab oleh Allah di dalam kuburan. Berarti seperti di lembah neraka. Belum di neraka tapi sudah merasakan siksaan neraka, yaitu di siksa kubur. Siksa sampai kapan? Sampai kiamat. Dan harus diingat Bapak jamaah rahimakumullah, sehari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi berarti lama banget. Makanya orang-orang yang disiksa di alam kubur mengharapkan supaya cepat kiamat. Kenapa? Karena dia merasa kalau sudah kiamat sudah selesai siksa kubur, padahal belum. Itu baru perskotnya siksaan. Ya, lebih berat nanti ketika masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis-hadisnya. Yang pertama hadis ya riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubidal mautu aw qala hadukum atahu malakani aswadan azraqani yuqalu la ahadima al-munkar wal akhar an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu fayaqulani qad na'lamu annaka taqulu hadza summa yubsullahu fi qabri 70 jira'an fi 70 summa yunawwiru lahu fi summa yaqul lahu na'am fayaqulu arjun ila ahli wa akhbaruhum fayaqulani na'am." Dan seterusnya ya, panjang sekali hadis. Saya langsung terjemahnya ya. Apabila mayit salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya munkar dan yang satunya adalah nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika dunia, "Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Keduanya malaikat tadi berkata lagi, "Kami telah mengetahui bahwa kamu adalah telah mengatakan itu." Kemudian kuburan diperluas 70 kali 70 hasta.
Kuburan yang 2 kali 1 meter itu diperluas tuh menjadi 70 kali lagi. Lalu diberikan penerangan. Lalu dia berkata, malaikat itu berkata, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata lagi, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Nah, gitu kan? Seperti tidurnya pengantin. Ya, pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Ya Allah, tidurnya pengantin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidurnya pengantin sampai kiamat. Tidur tuh, istirahatlah. Makanya al-mautu rahatun lil mu'min. Tidur itu, ya, kematian itu istirahatnya orang yang beriman. Jadi kalau pengen istirahat kita dari ibadah, pengen istirahat dari kita melakukan amal soleh, mati. Maka kita istirahat tuh Pak. Sampai kiamat kita istirahat seperti tidurnya pengantin. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Raudhah min riyadil jannah. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musabnya dengan derajat mursal dari Amr bin Dinar, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, ya kaifa bika ya Umar, bagaimana denganmu wahai Umar dengan kedua fitnah kubur? Apabila mereka berdua mendatangimu dengan menggali tanah dengan taring-taringnya, berpijak pada rambutnya, mata mereka seperti kilat yang menyambar, suara mereka seperti petir yang menggelekar, keduanya membawa gada yang jika semua penduduk Mina berkumpul mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Umar berkata, apakah saya seperti saat saya di dunia? Engkau seperti saat engkau berada di dunia sekarang. Jadi saya mencukupkan anda dari mereka berdua. Artinya keadaan orang-orang yang ada di alam kubur tadi. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa di alam kubur seseorang itu akan terpesona menatap seluruh ganjaran amalan selama di dunia. Jadi orang-orang yang mukmin yang ada di alam kubur melihat tuh apanya? Penerangannya, ya, melihat amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur itu, diterangi dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan Qur'annya, dengan ibadahnya, salat malamnya, tahajudnya, qabliyah ba'diyahnya, nah, sampai nanti ke alam berikutnya. Tapi kalau amalnya jelek, dia tidak bisa membayangkan siksa neraka yang luar biasa. Di kubur saja siksaannya sudah dahsyat, apalagi di neraka nanti. Nauzubillahi min dzalik. Dari Asma bin Abu Bakar yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, beliau bersabda, "Qad uya ilayya annakum tufattanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal." Telah diperlihatkan kepadaku tentang kondisi kalian yang terposa di alam kubur dari fitnah Masiihud Dajjal. Ini tentang keadaan orang di alam kubur. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Inna ahadukum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil qada'i wal 'ashi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yuqalu aja maq'aduka hatta yab'asallahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal dunia maka diperlihatkan perihal pagi sore alam kuburnya. Bila dia termasuk penghuni surga, maka dia termasuk di dalamnya. Bila dia penghuni neraka, maka dia berada di dalamnya. Maka dikatakan, inilah tempatmu sesuai amal perbuatanmu hingga Allah mengikatkanmu kepadanya di hari kiamat. Jadi di alam kubur itu kita diperlihatkan neraka atau surga. Di alam barzah itu kita diperlihatkan kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Ahlul jannah atau ahlun nar sudah terlihat kita berada di alam barzah, di alam kubur. Jadi kita ini bisa melihat nanti kita ini termasuk penghuni surga atau neraka ya ketika masuk ke dalam alam barzah itu. Hadis yang berikutnya, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manzalil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat yang pertama. Apabila seorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia.
Artinya adalah kalau dia selamat di alam kubur, di alam barzah, maka dia akan selamat seterusnya. Ketika di mizan, ketika di sirat, ketika di padang mahsyar akan selamat. Tapi kalau dia enggak selamat, di alam kubur enggak selamat, selama-lamanya sulit untuk selamat. Nauzubillahi min zalik. Aku tidak melihat suatu pemandangan mengerikan pun melainkan pemandangan di alam kubur. Maka Rasul mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qattun ilal qabr abzahu minhu." Jadi pemandangan yang paling mengerikan itu adalah pemandangan di alam kubur. Ya Allah, sulit dibayangkan. Karena itulah Nabi mengajarkan sebuah doa. Ya, biasanya dibaca setelah membaca doa tahiyat akhir. Ya Pak ya. Ya, habis at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid, lalu kita baca doa ini. Ini hadis dari Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnil masjid dajjal wa a'udzuka min fitnil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sim wal maghrami. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, berlindung kepadamu dari fitnah godaan hidup dan mati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang terzolimi dan orang-orang yang jatuh cinta maghram. Ini diantara doanya. Ada lagi doanya adalah Allahumma inni a'udzu min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min masjid dajjal, ya, wa min fitnil mahya wal mamat. Ini doanya. Kira-kira sudah dihafalin nih Pak ya? Sudah? Mari kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal wa a'udzubika min fitnil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nah, ini doanya. Tapi biasanya kita sampai wal mamat itu ya. Itu boleh juga ya. Ini doa dari Rasulullah yang berasal hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Abu Daud, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari siksa kubur. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Jika seorang mukmin diletakkan di alam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Alam kubur tidak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati seperti tidur pengantin baru. Ketika itu amal kebaikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk dipetik. Jadi orang-orang itu mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dengan orang kafir, dengan orang munafik ketika malaikat maut menjemputnya. Jadi ketika sakaratul maut itu sudah kelihatan dia berada di mana. Jadi seorang mukmin itu enak, nikmat begitu. Ya susah dah kita rasakan lah. Ya pernahlah jadi pengantin baru, itulah kenikmatan orang yang di dalam kubur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Roh menjelaskan tentang hadis ini, hadis yang tadi itu, saat mengurus jenazah di Baqi al-Fardad, Nabi SAW mendampingi Barok dan kawan-kawan Nabi SAW duduk. Lantas mereka juga ikut duduk mengelilingi Nabi. Rasulullah menghadap ke arah mayit yang baru dikuburkan. Dia bersabda 3 kali, aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. 3 kali Rasul mengatakan itu. Lalu Rasul bersabda, sungguh jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat penjemput nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, "Wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah ya kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Itu ketika malaikat maut mendatangi seorang yang mau meninggal dunia. Jadi mengucapkan itu dulu tuh, masya Allah. Nah, maka jiwa tadi keluar, roh tadi keluar dengan cara mengalir seperti air mengalir. Malaikat pun mengambilnya roh itu. Para malaikat lain tidak membiarkan ada di tangannya. Sekejap mata pun mereka mengambil lalu letakkan di kafan. Jiwa itu, roh itu keluar dengan bau yang harum seharum embusan minyak kasturi di muka bumi. Lalu Nabi melanjutkan ceritanya. Lalu para malaikat membawa roh, maksudnya jiwa itu, roh itu ya, naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat. Sekumpulan malaikat itu berkata, betapa harumnya roh ini. Para malaikat yang bawanya berkata, ini adalah fulan bin fulan. Mereka menyebutkan dengan nama yang paling baik, seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia. Hingga mereka tiba di langit dunia. Lalu mereka meminta agar langit itu dibuka. Langit pun dibukakan untuknya. Dia mengantarkan dari satu langit ke langit berikutnya, pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai bersemayam, tempat bersemayam Allah. Allah berfirman, tulislah kitab-kitab hambaku Illiyin dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka. Maksudnya nanti ketika dibangkitkan. Roh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat yang datang lalu menundukkan mayatnya. Dua malaikat bertanya, siapakah Rabbmu? Marrabbuka? Tuhanku adalah Allah. Ya kan? Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Siapakah orang diutus dengan kalian? Itu Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kamu katakan tentang benda ini? Aku membaca Alkitabullah, Al-Quran, lalu aku beriman kepada, aku membenarkannya. Ini diantara cerita Rasulullah tentang keadaan seorang mukmin itu meninggal dunia sampai masuk ke alam kubur. Begitu Pak keadaannya. Nah, dari arah langit terdengar suara penyeru, hai hambaku benar, maka hamparkan surga baginya, bukakan baginya salah satu pintu surga. Hamba itu pun didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Itu 2 kali 1 meter itu kuburan. Tapi di alam kubur sejauh mata memandang. Bayangkan sejauh mata memandang, berarti luasnya itu luar biasa. Ya kan, kalau kuburan. Jadi maka kita bedain antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan 2 kali 1 meter. Alam kubur bagi orang yang beriman sejauh mata memandang. Dia didatangi seorang laki-laki berwajah menawan, pakaian yang indah, baunya yang sangat harum, wangi semerbak. Orang itu berkata, ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu orang itu bertanya, siapa engkau? Wajahmu wajah yang datang sambil membawa kebaikan. Aku adalah amalmu yang soleh. Jadi orang itu ngomong, saya adalah amalmu. Sholatmu, puasamu, zikirmu, sedekahmu, inilah amalmu. Ya Rabbi, datangkan hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga dibukakan di dekat kakinya. Tadi sudah ya, maaf ini ya, ini sudah. Nah ini nih, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 169, jika para mujahid yang mati syahid hidupnya di sisi Allah, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, orang-orang yang meninggal membela agama Allah, janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pernah mengisahkan perihal ayat ini. Rasulullah bersabda, arwah mereka para syuhada berada dalam tombok burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita bergelantungan di bawah ars. Dia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Kemudian hinggap pada pelita-pelita tersebut, maka Tuhan mereka menjenguk keadaan mereka sekali kunjungan lalu berpindah, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah yang kau inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami? Allah melakukan hal tersebut kepada mereka sebanyak 3 kali.
Setelah mereka merasakan bahwa mereka tidak dibiarkan oleh Allah, melainkan harus meminta, maka berkatalah mereka, wahai Tuhan kami menginginkan agar Engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hingga kami dapat terbunuh lagi demi membela jalan-Mu sekali lagi. Sampai begitu tuh. Jadi orang arwah-arwah para syuhada seperti itu, dia sudah terbang ke surga. Lalu dia minta, kata Allah, minta apa lagi? Saya minta roh ini dikembalikan ke jasad agar dia bisa mati membela agama Allah dalam keadaan syahid lagi. Sampai begitu permintaan mereka. Kenapa? Saking nikmatnya sudah luar biasa. Ya Allah, gimana ya? Ini bahasanya susah lah, karena bahasa kenikmatan, bahasa zauq sebenarnya gitu ya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kembali, pendapat para ulama mengatakan jika seorang yang sudah meninggal dunia dan menjadi mayit, dia akan berada dalam kenikmatan atau siksaan. Hal ini akan dialami oleh rohnya dan badannya. Walaupun roh itu berpisah dengan badannya, tapi dia merasakan kenikmatan atau siksaan di dalam alam kubur. Ya, Allah Akbar. Ia terkadang berhubungan dengan badannya bersama roh mendapat kenikmatan atau siksaan. Nah seperti itu. Pada hari kiamat kubro nanti, roh itu dikembalikan ke badan mereka ketika dibangkitkan dalam kubur untuk menghadap Allah di padang mahsyar. Nah itu. Nah ini bagaimana keadaan yang berikutnya? Bagaimana kuncinya? Ini banyak sekali amalan-amalannya. Kita langsung kepada ini. Siapa sih orang yang mendapatkan azab kubur? Ya, yang pasti orang kafir, itu pasti ya Pak ya. Ya, lalu siapa tentang orang-orang yang mendapatkan azab kubur, siksaan kubur? Hadis banyak sekali yang menjelaskan, diantaranya tentang ini bukan orang kafir nih. Kalau orang kafir udah pasti, orang munafik udah pasti. Tapi ada orang Islam yang mendapatkan siksa kubur. Yang pertama diantaranya, mereka tidak bersuci setelah buang air kecil sehingga ia masih bernajis. Misalnya Pak, itu kadang banyak tuh orang kencing pipis nggak cebok. Sopir-sopir truk, ya Pak ya, supir angkot, ya kan ya. Nah kira-kira cebok nggak tuh? Kayaknya rasa-rasanya nggak cebok gitu ya. Ya Allah, pipis sembarangan gitu ya, hanya cuma di depan pintu mobilnya dia pipis, langsung aja dia bawa lagi mobilnya. Ya Allah ya Rabbana. Atau pipisnya pun tidak bersih, tidak istinjanya tidak benar, ceboknya tidak benar. Itu juga diantara siksa kubur. Sebagai hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW lewat 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Mereka disiksa menurut pandangan mereka bukan karena suatu dosa besar. Yang satu disiksa karena suka mengadu domba, provokator. Sedangkan yang satunya adalah kurang seksama ketika bersuci di kencing, artinya tidak memperhatikan pipisnya. Mungkin pipisnya berdiri, najis, tidak bersih, ceboknya tidak benar, ya Pak ya. Nah tuh. Maka beliau memerintahkan untuk diambil pelepah kurma yang basah, lalu beliau belah kurma itu menjadi 2, lalu ditancapkan di kuburan itu. Lalu Rasulullah bersabda, semoga siksa kubur keduanya diringankan sehingga kedua pelepah kurma ini kering. Inilah hadis tentang kenapa kita disunahkan membawa kembang, ya Pak ya. Kan kalau kita ziarah tuh ke kuburan orang tua kita, ke keluarga kita, kan kita bawa kembang tuh kan. Jangan kembang yang ini, jangan yang kering, yang basah. Kalau Rasulullah kan itu pelepah kurma, kurmanya masih basah, lalu ditaruh di kuburan agar apa? Meringankan siksa kubur yang ada di alam kubur itu, sampai pelepah kurmanya kering. Itu kata Rasulullah tuh. Makanya kalau kita kan bawa kembang, ya Pak ya, air mawar apa ya, macam-macam lah tuh ya, sampai keringnya itulah selesainya siksa kubur diantaranya. Jadi khawatir yang ada di dalam kubur ini ada disiksa. Ya, hanya manusia dan jin nggak mendengar. Jadi kalau binatang tuh Pak, kenapa ada kuda, ada kucing atau ada binatang-binatang lain kalau ada di kuburan
itu kadang dia ya itu dia merasakan ada orang yang disiksa di alam kubur begitu. Ya, dia jeritlah begitu binatang itu. Nah, itu karena dia tahu ada yang disiksa dalam kubur. Kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar keadaan di alam kubur. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan azab kubur. Ini na'udzubillah min zalik. Orang yang suka mengadu domba tadi sudah ya. Mengadu dua orang dengan kebohongan. Sebagai hadis tadi di atas. Ya, provokator lah. Tukang kompor, memprovokasi rumah tangga orang supaya retak, supaya bercerai, ya, memprovokasi masyarakat supaya ini, pokoknya tukang provokator lah, provokator kemaksiatan, ya, ini orang yang diazab di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang suka gulul, mengambil ghanimah yang bukan haknya, ya, artinya kalau zaman Nabi itu kan berperang, ada harta-harta perang yang dibolehkan untuk diberikan, dan itu ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah ini dia mengambil bukan haknya, dia manggil. Ya, artinya orang yang mencuri lah begitu ya. Kemudian orang yang disisa dalam kubur adalah orang yang suka berbohong. Ya, apalagi pemimpin yang suka bohong. Jangankan pemimpin, orang yang suka berbohong aja diajab di alam kubur. Ya Pak ya. Pak. Ya. Nah, kira-kira suami ibu suka bohong enggak, Bu? Hah? Suka bohong. Kalau ibu suka bohong enggak sama suami? Tapi ada bohong yang dibolehin. Contoh misalnya suami ingin menyenangkan istri. Suami ya di hari kelahiran istrinya dia habis pulang gajian, lalu dia datang ke Ramayana, misalnya ke Pasar Parung nyari pakaian. Namanya seorang suami laki-laki nggak tahu warna, nggak tahu model, nggak tahu harga, dia asal beli aja. Tapi niatnya adalah untuk memberikan hadiah di hari ulang tahun istri. Dikasih itu istrinya. Istrinya tahu ini pakaian ini warnanya norak, harganya mahal, modelnya jadul, nggak layak dipakai. Tapi istri ingin menyenangkan hati suaminya, karena suami juga ingin menyenangkan hati istrinya. Dia berbohong. Ini bohong yang benar nih. Dia pakai itu setiap hari. Tidur dipakai, masak dipakai, nyuci dipakai, kondangan dipakai. Kenapa? Dalam hati, gua pakai terus, cepet rusak gitu kan. Padahal niatnya menyenangkan suami. Bohong boleh berpahala. Nah, itu boleh, itu bohong. Kalau seandainya istri jujur, gimana yang terjadi? Abang ini goblok, beli pakaian norak, warnanya jelek, harganya mahal, modelnya jadul. Itu suami yang tadi sudah niat yang bagus, niat yang menyenangkan istrinya karena hari ulang tahunnya, misalnya begitu. Jadi ciut hatinya, ya Allah, keselnya luar biasa, ya Allah. Inilah bohong yang dibolehkan. Contoh lagi, bohong yang dibolehkan. Istri masak, lalu kebanyakan garam karena lupa atau gimana begitu ya, masakannya asin. Suami ingin menyenangkan istrinya dengan ucapan yang baik. Masya Allah, hari ini makanan mama tuh nikmatnya luar biasa. Selama kita nikah baru hari ini, masakan mama enak, nikmat luar biasa. Coba dah mama rasakan gitu. Padahal banyak banget garamnya, ya Allah. Tapi karena ingin menyenangkan istrinya, dia berkata bohong, tapi bohong yang benar. Seandainya jujur, Pak, istri goblok, ya, masak udah bertahun-tahun kok asinnya luar biasa, itu istri jadi apa? Tersinggung, sakit hati, marah dan sebagainya. Itu. Jadi makanya nggak boleh jujur di situ. Jadi ada bohong yang dibolehkan. Tetapi yang disebut di sini bohong yang memang haram, bohong yang memang dilarang oleh agama, yang dapat siksa kubur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa lagi? Orang yang dapat siksa kubur, orang yang membaca Al-Quran
tapi tidak melaksanakan apa yang diberitakan Allah dan dilarang di dalam Al-Quran. Dia baca ayat, ya halallahu bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, renten dimakan terus. Ya. Dia baca ayat misalnya ya, wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kalian di jalan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Dia hidupnya suka marah-marahan, suka khilafiyah, diangkat lagi khilafiyah, suka bertentangan, berselisih pendapat dan sebagainya. Ini dia baca ayat, tapi ayatnya tidak dijalankan, orang yang mendapatkan siksa kubur. Kemudian siapa lagi? Orang yang melakukan perzinahan, perbuatan zina. Nah sekarang kan zina sudah, ya Allah ya Rabbana, sudah ngeri kita. Di antara tanda-tanda kiamat adalah perzinahan dilakukan terang-terangan. Sekarang kan orang apalagi ada media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, itu orang melakukan perzinahan direkam, disebarkan. Direkam, disebarkan lagi. Anak SMP, anak SMA, mahasiswa. Wah, banyak banget, na'udzubillahi min zalik. Zina, udah zina, disebarkan lagi, dilihat lagi sama orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Ini di alam kubur dapat siksa azab kubur, na'udzubillahi min zalik. Kemudian orang yang makan harta riba, rentenir nih, ya Allah. Hati-hati nih ya. Yang mencekek, minjemin uang 1 juta, ya akhirnya sampai 10 juta. Berbunga, dia ngambil bunganya terus. Itu juga termasuk siksa kubur. Kemudian orang yang suka berhutang, nah ini hati-hati nih. Makanya Rasulullah pernah ketika nyolatin jenazah, selalu menunda dulu. Ya, apa nundanya? Karena ternyata ini mayitnya punya hutang. Lalu dia mengatakan kepada ahli kuburnya, kepada ahli warisnya, lunasi hutangnya dulu nih si fulan, baru kita sholatkan. Sampai begitu Pak. Sampai begitu. Kenapa? Khawatir disiksa di alam kubur karena dia punya hutang. Makanya Bapak Ibu kalau yang punya hutang cepat lunasin. Ya Bu? Ya, ini kira-kira kita punya hutang nggak Pak? Banyak banget ya. Mobil utang kredit, motor kredit, rumah kredit, kompor kredit, handphone kredit, sampai panci juga kredit. Masya Allah. Seragam ngaji kredit juga. Wah, ya Allah, belum hutang kondangan. Ya, sekarang kan sudah mulai lagi orang banyak hajatan ya. Nah, pulangin tuh ya. Itu hutang, hati-hati itu. Ya Allah. Orang yang punya hutang disiksa di alam. Inilah di antara orang-orang yang disiksa di alam kubur. Lalu bagaimana orang yang terbebas dari azab kubur? Mendapatkan nikmat kubur. Yang pertama tentunya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua mengamalkan isi Al-Quran. Dia baca, dia amalkan Al-Quran. Dia baca ayat, dia amalkan. Baca ayat, sholat, puasa, zakat, haji, dia amalkan. Dia baca ayat, larangan zina, larangan mabok, larangan zolim, dia amalkan. Dia amalkan Quran, maka dia terbebas dari azab kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian yang ketiga orang yang mati syahid di jalan Allah, membela agama Allah, para syuhada mendapatkan nikmat kubur. Orang yang ribat, nah, ribat dulu artinya adalah orang yang siaga di wilayah perbatasan. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan menjaga perbatasan tuh. Kalau dia matinya mendapatkan nikmat kubur. Tetapi ulama ada yang mengatakan makna ribat itu luas. Bisa jadi adalah orang yang mampu menjaga agar tidak terjumus ke dalam perbuatan dosa. Dia mampu menjaga dirinya di masa sekarang nih, perbuatan dosa udah di depan mata, tapi dia tidak mau melakukan dosa. Memaksakan diri untuk berubah amal soleh, dia memaksakan diri supaya dia bisa berinfak, memaksakan diri supaya dia bisa tahajud, memaksakan diri supaya sholat subuhnya selalu di masjid. Nah, memaksakan diri itu orang yang mendapatkan nikmat kubur. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah mendapatkan nikmat kubur. Meraih kesempurnaan dalam ibadah meskipun terasa berat. Sempurna ibadah walaupun berat. Misalnya sholatnya di awal waktu kan berat itu, tapi dia terus berusaha supaya terus sholatnya di awal waktu. Sedekah kan berat,
Capek-capek kita nyari duit, suruh sedekahin kan berat. Tapi diamalkan itu, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ini ada hadis yang mengatakan orang beriman yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, dia mendapatkan nikmat kubur, ya, mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Kemudian orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut diantaranya adalah orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kemudian orang yang selalu membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk, surah Tabarak, sebelum tidur dia baca, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nih, mau tidur baca surah Al-Mulk. Ya, baca Tabarak. Kalau ingin dapat nikmat kubur, terbebas dari azab kubur, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Ya pastinya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi itu biasa tuh ya. Tapi tambahkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu berapa ayat tuh Pak? Nggak sampai 10 menit kayaknya dah. Kalau baca cepet ya, kalau hafal ya. Kalau nggak hafal mungkin ya 10 menitan. Nggak sampai lah, 5 menit kali gak. Ya, pendek itu surah Al-Mulk. Kalau nggak hafal baca aja. Yang penting baca, bukan hafal kan lebih bagus lagi. Kita baca sebelum tidur, maka kalau kita meninggal dalam keadaan tidur terbebas dari azab kubur. Yang terakhir ya pasti berdoa. Doanya diantara tadi kan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nah ini ya doanya nih ya. Nih. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari api neraka, fitnah yang hidup, fitnah yang mati, dan fitnah masih dajjal. Ini kok ada iklan lagi Pak ini. Iklan jahe merah kolbun salim, infak 10%. Jadi kalau Bapak yang belum mempunyai jahe merah, silakan selesai ngaji sekaligus berinfak untuk pesantren kolbun salim, ya. Nah, ini bentuknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pas waktu syuruk. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari azab kubur, mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung doa ya. Langsung doa aja ya. Ada pertanyaan? Tidak ya, karena waktu syuruk sudah sampai. Kita doa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Amin. Bi barakati wa karamati wal majlis suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Dallan kullu sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan saleh salehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut.
wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur, dari fitnah mati, fitnah hidup ya Allah, dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami, lindungi kami dari siksa api neraka Jahannam ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Berikan kami kenikmatan di alam kubur ya Allah, di alam barzah ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah. Dari merupakan salah satu warning bagi kita sebelum kita masuk alam kubur. Inilah kondisi Allah, sallallahu alaihi wasallam.